sahabat rumah belajar, semangat pagi, 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 pagi. Perkenalkan, saya Elidawati. Saya adalah seorang guru di SDN Ceger 02 Pagi. Saya peserta pembatik level 3 tahun angkatan 2022 gelombang 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Mari kita saksikan bersama. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan gagasan pokok setiap paragraf dari teks secara lisan dengan lancar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak teks dalam video, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Ayo sahabat rumah belajar, ayo kita perhatikan kira-kira apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Apakah sebelumnya sahabat rumah belajar ada yang sudah mengetahuinya? Nah, pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah: gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, atau gagasan pokok ini biasa disebut sebagai ide paragraf atau ide pokok. Nah, biasanya gagasan pokok ini bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Kemudian, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Bagaimana sahabat rumah belajar? Kira-kira apakah sahabat rumah belajar sudah bisa memahami sampai di sini apa pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kira-kira apa ya perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Apakah sahabat rumah belajar sudah dapat menyimpulkannya dari pengertian tadi? Nah, kalau begitu mari kita lihat. Perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah: gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung merupakan penjabaran dari gagasan pokok itu, sahabat rumah belajar. Nah, jadi gagasan pokok ini merupakan sebuah kalimat utama atau ide pokok yang didukung melalui gagasan pendukung informasi-informasi tambahannya. Itu. Setelah itu, apa ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung? Yuk sahabat rumah belajar, kita perhatikan dengan bersama. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita harus membaca dengan cermat paragraf tersebut. Yang kedua, kita harus menemukan atau kita tentukan mana yang menjadi kalimat utama dan mana nih yang menjadi kalimat penjelasnya. Setelah itu, mari kita ubah kalimat utama dan kalimat penjelas itu ke dalam sebuah kalimat yang lebih inti lagi. Yuk, kita perhatikan teks bacaan berikut sahabat rumah belajar. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, mencari kalimat utama dan kalimat penjelas. Dari kalimat tersebut, maka dapat kita tentukan kalimat utamanya ialah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya ada 4. Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan yang keempat, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Tadi misalnya batik Bali.
Dari kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya ialah batik merupakan kain asli Indonesia. Itu berasal dari kalimat utamanya ya, sahabat rumah belajar. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, cara membuat batik, itu dari kalimat penjelas ke-1. Yang kedua, tempat asal kain batik itu ada di kalimat penjelas yang kedua. Dan yang ketiga, persebaran kain batik. Itu juga ada di kalimat penjelas yang ketiga dan keempat. Nah, setelah itu, mari sahabat rumah belajar, silahkan kalian buat sebuah paragraf bersama dengan temanmu sesuai dengan gambar berikut. Yang pertama yang harus dibuat adalah sebuah paragraf. Setelah itu, sahabat rumah belajar tentukan yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu, marilah kita diskusikan dan kita presentasikan hasilnya. Nah, kesimpulannya, gagasan pokok merupakan topik yang dibahas, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan. Setelah ini, sahabat rumah belajar silakan mengerjakan tugas yang ada di live worksheet yang ada di link berikut ya. Terima kasih. Salam sahabat rumah belajar. Sampai jumpa.